Salam jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah protes dari nabi palsu. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Matius pasal 7 ini mulai dari ayat pertama dan sampai pada ayat yang baru saja kita baca, Yesus di sini berbicara atau memberikan peringatan kepada nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta palsu. Mereka adalah pendeta, pengajar, guru yang mengajar firman Tuhan kepada jemaat, tetapi mereka adalah pengajar yang palsu, pengajar yang hanya mereka memberitakan firman Tuhan demi hidup mereka, demi kepentingan mereka, demi popularitas mereka. Kira-kira konteks ayat ini seperti itu. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada mereka di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lalu mereka protes. Si nabi palsu ini. Mereka protes sama Tuhan. Pada ayat 22, kata mereka kepada Tuhan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini mereka tanya sama Tuhan ini. Tanya kembali sama Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara-saudara, ini guru palsu ini hebat sekali. Pengajar-pengajar palsu ini, pendeta-pendeta yang palsu ini, mereka hebat sekali. Mereka justru mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus. Buat mujizat demi nama Tuhan Yesus. Bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pada setelah nabi-nabi yang ditulis dalam Alkitab ini, nabi-nabi palsu ini berakhir, justru ada penggantinya sampai hari ini yang selalu melakukan hal yang sama. Mereka selalu memakai nama Tuhan Yesus demi popularitas mereka, demi keuntungan mereka, demi hidup jasmani mereka. Mereka mulai mengajar berdiri di mimbar-mimbar gereja, di baku-baku teologi. Mereka mengajar kepada jemaat hal yang bersifat etika dan moral. Merayu jemaat dengan sedemikian rupa supaya jemaat memberikan persembahan. Dengan dalil bahwa kalau jemaat memberikan 10%, Tuhan akan membalas 100%. Itu ajaran mereka secara moral. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita mengetahui mereka bahwa mereka adalah nabi palsu? Pertama-tama dari ajaran mereka. Kalau mereka mengajar hanya hal-hal yang bersifat moral dan etika, hal-hal yang bersifat duniawi dan jasmani saja, tetapi tidak pernah memberitakan Kristus sebagai sentral keselamatan, di mana saja mereka mengajar di gereja-gereja sampai hari ini, itu mereka pasti nabi palsu. Itu bukan hanya kira-kira, tetapi mereka pasti adalah nabi palsu. Dan hari ini 99% yang ada di kota kita ini rata-rata mengajar hal demikian yang kita dengar. Coba saudara-saudara amati. Dengar baik-baik kalau pergi gereja. Apa yang mereka ajarkan? Apakah mereka pernah menekankan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Hanya iman kepada Kristus masuk surga atau selamat? Apakah pernah ada ajaran seperti itu ditekankan di atas mimbar? Atau setiap hari hanya ajar kita, marilah kita berbuat baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan lain-lain. Marilah kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itu tidak salah. Tetapi cuman itu poin kedua atau hal yang kedua yang harus kita ajarkan. Tetapi hal yang paling pertama adalah
Kita harus mengajar bahwa semua manusia berdosa yang butuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau tidak pernah ada ajaran seperti itu, saudara, mereka adalah nabi palsu. Seperti yang dikatakan di sini. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus memberikan peringatan kepada mereka bahwa saya tidak pernah mengenal kamu, nyalah dari hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Lalu mereka protes, Tuhan, bukankah kami buat mujizat demi namamu? Iya, memang kau buat mujizat demi nama Yesus. Tapi semua itu demi keuntunganmu, demi popularitasmu. Disitulah Yesus bilang, Yesus tidak pernah mengenal. Bukan hanya tidak mengenal di sini. Nanti di saat kau berakhir dari sini, kau masuk neraka. Dan kalau kau di neraka, Yesus tidak ada di sana. Karena itu sekali lagi dari tempat ini, saya sampaikan atau saya ingatkan kepada seluruh jemaat yang sementara mendengar firman Tuhan ini. Hal yang terutama yang harus kau siapkan adalah beriman kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, supaya ketika dia datang yang kedua kali, dia mendapatimu dengan memiliki iman yang sejati kepada Kristus sebagai modal hidup kekal. Jika kau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka semua itu adalah sia-sia. Karena itu tidak ada cara lain untuk memperoleh hidup yang kekal, beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Tetapi kalau sudah beriman, harus ada buah dari iman itu, yaitu melakukan kehendak dan perintah Tuhan, supaya Tuhan mengenal kita di saat dia datang yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan indah yang kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh mendengar firman. Kiranya firman Tuhan yang telah kami belajar mendapat bagian di hati kami, di hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan dari hari ke hari, sehingga kami beriman kepada Kristus dengan mengenal akan Kristus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom.